Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Sarlina dengan NIM C1C021209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai-nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang ini baik PPN atau PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing terdiri dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang ini, yaitu yang pertama, jenis dasar pengenaan pajak penghasilan yang terdiri dari DPP PPh 21, yang kedua DPP PPh 22 atau DPP nilai impor, yang ketiga DPP PPh 23, dan yang keempat DPP PPh 15. Yang kedua, jenis dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN yang dapat dibedakan menjadi yang pertama harga jual untuk penyerahan BKP, yang kedua penggantian untuk penyerahan JKP, ekspor JKP, ekspor BKP tidak terwujud. Yang ketiga, nilai impor untuk impor BKP, yang keempat nilai ekspor untuk ekspor BKP, dan yang kelima nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Sub materi yang selanjutnya yaitu pengertian biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengertian biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentu biaya. Menurut Undang-Undang PPh terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran, yaitu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendatangkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Yang kedelapan, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kesembilan, piutang yang nyata tidak dapat tertagih dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersil, yang kedua telah diserahkan ke Badan Urus Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN, yang ketiga telah dipublikasikan, yang keempat menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Dirjen Pajak. Selanjutnya yang ke-10, premi asuransi yang dibayar pemberian pekerja. Yang ke-11, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk berupa penyediaan makanan dan minum bagi seluruh pegawai. Yang terakhir, kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya maksimum 5 tahun. Selanjutnya, jenis biaya yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan dari penghasil bruto. Yang pertama, pembagian laba dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang keempat, premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut. Yang kelima, penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyedia makan dan minum atau yang ditetapkan oleh keputusan
Menteri Keuangan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kesepuluh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan FA atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-11, sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan. Yang ke-12, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, bukan objek pajak, PPh yang dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Selanjutnya, PTKP. Ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. PTKP juga dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Pasalnya, apabila penghasilan wajib pajak tidak melebihi PTKP, maka tidak terutang PPh. Sebaliknya, apabila penghasilan melebihi PTKP, maka penghasilan yang tersisa setelah dikurangi PTKP menjadi dasar pengenaan PPh. Selain untuk diri sendiri, pemerintah memberikan tambahan PTKP bagi wajib pajak juga yang sudah menikah. Apabila istri wajib pajak menerima penghasilan yang digabungkan, akan diberikan juga tambahan PTKP untuk istri bekerja. Tidak hanya itu, wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedara atau semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat, juga diberi tambahan PTKP untuk paling banyak 3 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ditingkatkan menjadi: yang pertama, untuk wajib pajak sebesar 15.840.000, yang kedua, tambahan untuk kawin sebesar 1.320.000, yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja sebesar 15.840.000 yang penghasilannya digabung. Yang keempat, tambahan untuk keluarga saudara sebesar 1.320.000. Yang kelima, semenda anak angkat yang jadi tanggungan maksimal 3 orang. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 101 PMK 010/2016. Yang pertama, untuk wajib pajak sebesar 54 juta. Yang kedua, tambahan untuk kawin sebesar 4.500.000. Yang ketiga, tambahan untuk istri bekerja sebesar 54 juta yang penghasilannya digabung. Yang keempat, tambahan untuk keluarga saudara sebesar 4.500.000, semenda anak angkat yang jadi tanggungannya maksimal 3 orang. Selanjutnya, depresiasi atau penyusutan untuk aktiva tetap berwujud, yaitu pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Yang keempat, kelompok 4, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Yang kedua, harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, permanen, masa manfaat 20 tahun. Yang kedua, tidak permanen, masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun.
Selanjutnya, amortisasi atau penyusutan untuk aktiva tetap tidak berwujud. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang yaitu yang pertama metode garis lurus dan yang kedua metode saldo menurun. Demikianlah penjelasan materi dari saya mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.